Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati kepada Al-Ustadz Izul Hamsadat. Jazakallah khairan katsiran Ustadz telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Untuk yang selanjutnya yang saya hormati pula kakak abang serta teman-teman semuanya dari Pusat Studi Mahasiswa Islam Universitas Mustopo serta teman-teman lainnya yang mengikuti kajian pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulinal ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat jasmani maupun rohaninya kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kajian online pada siang hari ini. Dan yang mana berkat nikmat sehat jasmani maupun rohani dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat tetap menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Tak lupa sholawat beriringkan salam, sholawat bertakaikan salam, marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Jadi pada hari ini yang bertepatan pada hari Senin 19 April 2021 atau tepatnya 7 hari kita telah melewati puasa di bulan suci Ramadan ini, kita dari Pusat Studi Mahasiswa Islam Universitas Mustopo itu kedatangan seorang narasumber yang mana beliau ini ialah salah satu imam rutin di Masjid Islamic Center Al-Madani Jakarta Timur, dan juga beliau itu ialah seorang guru pembina tahfiz di pesantren SMP Al-Ihsan Jakarta Selatan, dan beliau juga ialah guru tahfiz di SD Cita Mulia Jakarta Selatan. Seperti yang sudah saya katakan pada awal, beliau ialah Al-Ustadz Izul Hamsadat. Sebelumnya terima kasih kembali Ustadz karena telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan antum pada siang hari ini untuk memberi kajian pada kita semua. Untuk Al-Ustadz Izul Hamsadat boleh menyapa teman-teman sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dan untuk tema hari ini ialah Al-Quran sebagai penyelamat manusia. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kepada Al-Ustadz Izul Hamsadat, waktu dan tempat dipersilahkan. Allah, baik. Terima kasih kepada MC waktunya. Jazakumullah khairan. Suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas. Baik. Kita mulai lagi dengan salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana imama wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi Qur'an Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang begitu besar di mana kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya bulan suci Ramadan, di mana kita sekarang sudah memasuki ke-7 ke hari ke-7 bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini yang mungkin semua orang sudah mengetahui adalah bulan yang penuh pengampunan, yang penuh pahala mereka yang beramal soleh di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hambanya yang senantiasa harus beribadah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyanyiakan bulan suci Ramadan ini. Dan jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ini hanya menjadi hamba yang termasuk beberapa ciri orang-orang yang berpuasa. Ada yang berpuasa hanya mengikuti alur bagaimana di bulan suci Ramadan itu. Dia mungkin hanya seperti yang kita ketahui di siang harinya dia ikut sahur, kemudian siang harinya dia tidak makan dan tidak minum, kemudian setelah itu azan maghrib mungkin, kemudian dia lalaikan adalah mereka yang puasa ini tidak menjadikan kewajiban mereka seperti sholat 5 waktu masih lalai terhadap itu. Nah, itu sama halnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajibannya, tetapi di sisi lain juga meninggalkan kewajiban yang lain. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan hanya perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kita juga harus bersyukur dengan segala perbuatan kita, dengan seluruh aktivitas kita. Baik kita mau melaksanakan sesuatu yang mungkin kita ketahui setidaknya ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang mencari nafkah, ada yang bekerja. Tetapi ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hal yang mungkin kita mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah beliaulah sehingga Islam ini sampai kepada kita saat sekarang ini. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di yaumil akhir atau di hari kiamat. Baik, mungkin kita diminta oleh saudara kita untuk membawakan tema atau judul Al-Quran sebagai penyelamat manusia atau penyelamat umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya ketika kita membahas Al-Quran, membahas di mana Al-Quran adalah merupakan pedoman, petunjuk bagi kehidupan kita sebagai manusia, khususnya sebagai orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya Al-Quran inilah salah satu pedoman hidup kita. Dan Al-Quran juga adalah memiliki berbagai manfaat yang begitu banyak. Kemudian
Al-Quran ini ya kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya bulan yang suci. Diturunkan kepada siapa? Turunkan kepada Nabi kita Muhammad, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang mungkin kita katakan orang suci, ya. Berbagai kesucian ya disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril. Yang kalau kita ketahui siapakah malaikat Jibril itu. Kemudian diturunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang suci, di mana Al-Quran ini adalah kitab yang suci, kitab yang mungkin kita sebagai umat Islam semua ya mengakui kebenarannya, ya mengakui bahwasanya kita harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Al-Qur'an. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana surga juga merindukan mereka yang senantiasa gemar atau membaca Al-Qur'an. Mari kita senantiasa mengajak ya, umat untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan lantunan-lantunan ayat-ayat suci. Namun ya bukan tetapi di bulan-bulan lainnya tetap juga harus menjadi rutinitas kita sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran. Karena dengan mempedomani Al-Quran ini, insya Allah kita akan selalu berada dalam kebenaran di jalan yang Allah Subhanahu wa taala yang ridhai. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an juga merupakan sumber hukum Islam. Mungkin kaitkan dengan penyelamat bagi manusia, khususnya kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar berpegang teguh terhadap Al-Qur'an ini. Baik teman-teman, perlu dicatat ya berapa manfaat dalam Al-Qur'an itu, ya membaca Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Al-Qur'an ini adalah merupakan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an ini juga adalah salah satu penyempurna kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang terdahulu. Seperti kitab siapa? Kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab lainnya. Mungkin kita ketahui bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan konsep pedoman di mana kita diatur ya sebagai manusia di dalam Al-Quran penuh ya mengatur bagaimana hubungan kita ya makhluk dengan penciptanya pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada puasa, haji, ya, salat tertera di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan manusia yang lainnya, di mana kita sebagai manusia ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mempelajari, memahami, mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون." Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Ini dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian di sini ada yang diriwayatkan di dalam kitab Syu'ab Al-Iman karya Imam Baihaqi, bahwasanya beribadah kepada Allah dengan semampumu dan ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai dibandingkan membaca firman-Nya. Ya, sungguh kita ketika membaca Al-Quran ini akan mendapatkan kemuliaan yang besar, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin ya kebanyakan kita enggan untuk sekedar membaca, mempelajari, mendaburi isi Al-Quran tersebut dengan berbagai alasan. Dan malas, ada yang kan tidak punya waktu untuk meluangkan dengan apa? Mendekat atau membaca Al-Quran tersebut. Maka kalau kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Mungkin ini sudah populer yang kita mendengarkan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, ketika kita mengetahui bahwasanya kita dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia, ya, adalah mereka yang belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Nah, kita bisa ambil di sini beberapa manfaat. Maka nanti kita akan ketahui bahwa Al-Quran ini adalah penolong bagi kita sebagai umat manusia, khususnya umat muslim. Yang pertama, poin-poin yang kita bisa ambil, yang pertama, ya, membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan yang benar, keselamatan, dan kebaikan. Sebagaimana dalilnya atau di dalam surat Al-Isra ayat 9 di situ dijelaskan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Poin pertama di sini kita katakan bahwasanya membaca Al-Quran terus, ya, mendalami, memahami, ya, mau belajar Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membawa kita ke jalan yang benar, membawa kita kepada kebaikan, membawa kepada keselamatan di dunia. Karena mereka yang senantiasa membaca Al-Quran akan Allah berikan pahala yang luar biasa, yang lebih besar. Kemudian poin yang kedua adalah membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam hadis mungkin kita bawakan, kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat bahwasanya kita tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibandingkan bacaan Al-Quran, memahami dan mentadabburinya. Ya. Ketika mereka orang ulama-ulama terdahulu, ya, para salafus saleh, para imam-imam yang mungkin kita ketahui ketika membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mereka akan senantiasa menangis atau bahkan senang, gembira ketika membaca ayat-ayat yang mungkin itu diceritakan bagaimana masuk atau bagaimana kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa gembira, senang, bahkan hati mereka lembut. Inilah ketika kita terus berinteraksi dengan Al-Quran ini. Kemudian poin ketiga, membaca Al-Quran juga akan membuat hati kita menjadi tentram. Bagaimana kalau kita ketahui di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Terlebih ketika kita membaca Al-Quran, mungkin
pada saat sholat ya. Kemudian kita ketahui setiap malam mungkin kalau bulan Ramadan ada sholat tarawih. Bagaimana kita ya berkumpul atau berjamaah di masjid ya, mendengarkan atau mengikuti sholat tarawih, bagaimana ketika imam tersebut membaca Al-Quran suara indah dengan bacaan yang sesuai tajwidnya ya benar, maka kita sebagai makmum ini ya, sebagai jamaahnya akan merasa tentram ya, merasa senang ya, bagaimana ketika sholat itu mungkin akan sampai kita berpikir indah banget, dalam hati kita berpikir ini masya Allah gitu ya, terasa sholat walaupun kita di Indonesia ya, terasa sholat di Masjidil Haram. Kalau imamnya memang betul-betul bacaannya yang masya Allah ya. Tapi kalau kita sholatnya di masjid yang mungkin banyak ya, ada yang viral itu kan kemarin itu ya, dari tahun-tahun berapa itu ya, ada yang mungkin melakukan sholat tarawih sampai berapa menit, 23 rakaat mungkin 2 menit, 5 menit ya, ada yang 7 menit. Nah itu gimana itu ya, membaca Qurannya entah itu dibaca dengan tajwid atau gimana ya. Maka bisa nggak kita akan tentram ketika dibaca Al-Quran ya, itu seperti orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka ini perlu kita ketahui bahwasanya kita mempelajari Al-Quran juga harus mempelajari bagaimana membaca Al-Quran itu dengan benar. Baik teman-teman. Kemudian poin yang keempat, bahwasanya membaca Al-Quran ini juga bisa melimpahkan rahmat ya, penawar atau penyembuh ya bagi penyakit. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Bukan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Kemudian dalam surat Yunus, hai manusia telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Rabbmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah juga menegaskan di dalam hadisnya, hendaklah kamu menggunakan kedua obat-obat, madu dan Al-Quran. Masya Allah ya. Sungguh Al-Quran ini juga sebagai penyembuh bagi kita. Mungkin kita sebagai mahasiswa mungkin ya, atau anak pelajar yang mungkin kita sering mengatakan ya, atau dalam kata-kata sehari-hari apa ya, saya sekarang lagi nggak mood, saya sekarang lagi apa bahasanya, sekarang lagi kurang semangat nih ya, atau sekarang kayak perasaan saya ini sedih terus, ada apa ini ya, galau ya. Maka ketika kita tahu bahwasanya ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu mendatangkan ketenangan, ya, ketentraman. Kemudian ketika kita melihat ya orang-orang yang sakit, maka mereka banyak yang meminta kepada orang yang mungkin mahir ya terhadap baca Quran ini, maka mereka meminta supaya dibacakan Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini sangat membuat mereka lebih nikmat ya, lebih tenang, lebih tentram. Kemudian poin yang kelima, dengan membaca Al-Quran juga akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Mungkin sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya ya. Dan aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Tapi ya, alif itu satu huruf, mim satu huruf, ya. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi. Nah, bagaimana di bulan suci Ramadan ini? Ya, sedangkan itu sudah dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Kita jangan menganggap bahwasanya kita menemukan alif lam mim, membaca alif lam mim itu dikatakan satu huruf, tidak. Tapi alifnya itu satu huruf. Itu 10 pahala, 10 kebaikan. Di bulan suci Ramadan ini
ya berbagai pahala, berbagai amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu banyak ya pahala yang akan kita dapatkan. Dan justru ketika kita mendapatkan pahala yang banyak ya, justru mendapatkan kebaikan yang banyak, dan kita ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan dosa-dosa yang lalu ya kita puasa Ramadan imanan wa ihtisaban ma taqaddama min dzambi. Mungkin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru amalan kita, kebaikan kita begitu banyak, maka Al-Qur'an ini juga bisa menjadikan kita penyelamat di dunia. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an adalah ketika mereka membaca Al-Qur'an, yakin maka Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Kemudian membaca Al-Qur'an juga akan senantiasa menolong kita dari kerugian Allah Subhanahu wa taala. Kerugian, dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Di dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur la yuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kita artikan, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha mensyukuri ya. Kita sebagai, maaf ya di sini rame sedikit ya. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar yakin ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya Al-Qur'an ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Kemudian membaca Al-Qur'an yang tadi saya sampaikan bahwasanya itu akan membawa syafaat kita di akhirat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Mungkin ini sudah populer di kita sekarang ini. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi ya syafaat penolong bagi kita di akhirat kelak. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya setiap saat kita membaca Quran, terus bersama Quran, mempelajari Al-Quran, itu tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar. Kemudian poin selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyesatkan mereka yang senantiasa terus bersama Al-Quran. Ini kita ambil beberapa poin saja ya, biar lebih singkat. Kepada host, tadi waktunya berapa menit ya? Pada MC ya? Berapa? Waktunya berapa ini? Atur waktunya itu Bang Naufal. 30 menit udah ini? Udah belum? Apa berapa menit lagi? Mungkin apa masih lama ya? 5 menit lagi, Sat. Oke, ya takutnya terlalu lama juga gitu kan. Oke, kita lanjutkan sedikit 5 menit mungkin kita sebagai sebagai kesimpulan bahwasanya kita ambil dari poin-poin yang tadi disampaikan, masih banyak sebenarnya ya. Tapi kita ambil tadi, ketika kita membaca Al-Quran ini, ketika kita terus bersama Al-Quran ini, kita yakini bahwasanya Al-Quran ini akan jadi syafaat penolong kita di akhirat. Dan mungkin di kuburan ya, kita akan memasuki, pasti semua ya, akan merasakan kematian itu, akan menjumpai kematian itu. Dan nantinya ketika kita di kuburan ini, akan ditemani oleh siapa? Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu. Dia akan berubah mungkin, atau kita katakan mungkin menjadi teman kita nanti. Sebagai teman kita di kuburan. Ketika kita senantiasa mengimani, senantiasa membaca Al-Quran ini, mentadabburi Al-Quran, dan cinta terhadap Al-Quran ini. Nah, teman-teman, bahwasanya kita sebagai umat muslim ini di Indonesia lah, yang kebanyakan yang mungkin ya,
banyak ya orang hanya membaca atau buka Quran itu di bulan suci Ramadan ini saja, di mana mereka sudah selesai bulan Ramadan sudah ya menyimpan Quran mereka di lemari, jarang membuka Quran mereka. Nah, itu adalah sangat kerugian yang sangat besar ya. Karena kenapa? Kita tidak tahu ya bahwasanya tolong saya bahwasanya ya ketika kita saja senantiasa seperti itu, maka kerugian yang nyata bagi kita. Hanya membaca Quran di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan kita jauh dari Al-Quran itu, maka itu adalah kerugian yang nyata. Maka kalau kita diamalkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, ya mereka akan mendapatkan syafaat. Ya. Maka teman-teman ya di sini kita yakini ya, bahwasanya kita punya kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita tidak meragukan kebenaran kitab ini. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan ya dalam kitab, tidak ada keraguan baginya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kita. Nah, ketika kita mengikuti petunjuk itu, kebenaran Al-Qur'an itu ya, yakin terhadap Al-Qur'an itu, maka insya Allah keselamatan bagi kita. Dan tadi juga poin-poin yang kita bahas bahwasanya orang yang senantiasa belajar Al-Quran menjadi orang-orang yang baik, terbaik ya. Khairun nas ya, sebaik-baik manusia. Nah, oke teman-teman, itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin kata Noval ya, mungkin tadi di sesi selanjutnya biar lebih menarik lagi akan ada sesi tanya jawab ya. Ya MC ya. Iya betul Ustaz. Oke baik, sekian mungkin pada MC kami kembalikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Al-Ustaz Izul Hamsadat. Kalau yang saya kutip dari ceramah antum, memang kalau kita membahas tentang Al-Quran memang sangat seru ya Ustaz, sepertinya Ustaz. Karena Al-Quran itu memiliki banyak syafaatnya untuk manusia. Seperti yang antum bilang tadi, Al-Quran ini memiliki beberapa manfaat untuk kehidupan manusia ya Ustaz. Untuk yang pertama itu tadi ada dapat menuntun ke jalan yang benar. Memang benar Ustaz, kita tuh sebagai umat manusia memang sangat memerlukan sekali Al-Quran, syafaat-syafaat dari Al-Quran. Apabila kita sedang galau tadi yang antum bilang Ustaz, sedang sedih, sedang memikirkan sesuatu hal, memang kita tuh lebih obatnya itu lebih kepada Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah ya Ustaz. Jika kita mendekatkan diri kepada Allah serta membaca Al-Quran itu, hati akan menjadi lebih tenang, hati akan menjadi lebih tentram, tidak galau lagi, tidak banyak pikiran lagi. Dan seperti yang tadi antum katakan itu, yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang sebaik-baiknya seseorang itu ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mungkin Ustaz, untuk zaman milenial ini sangat disayangkan sekali ya Ustaz. Mereka itu kebanyakan lebih meluangkan waktunya untuk bermain gadget, bermain game, bermain di luar-luar yang sedikit jauh dari agama. Itu sungguh sangat disayangkan, apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan, yang mana ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita itu akan mendapatkan ribuan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, yang seperti tadi antum bilang, itu membaca satu huruf itu satu pahala ya Ustaz ya? Iya, 10 pahala. Iya, 10 pahala. Makanya sangat disayangkan bagi kaum milenial apabila di bulan suci Ramadan ini mereka tidak membaca Al-Quran ataupun jarang membaca Al-Quran ya Ustaz ya? Karena banyak sekali pahala yang didapatkan apabila mereka itu membaca Al-Quran Ustaz.
Dan Dan juga ini ya, apa Ustaz? di Indonesia mungkin kita ketahui sekarang lagi intinya game ya, gadget gitu ya, apalagi Ya anak. betul Ustaz. Banyak sekali yang bermain game, gadget daripada membaca Al-Quran itu Ustaz. Maka dari itu sebaiknya kita harus menekankan ya Ustaz ya, dari sekarang, dari anak-anak apabila Ya, kita harus ngomongkan dari anak-anak, ya anak-anak, dari pemuda, ya kita lah mudanya gitu. ya betul Ustaz. Karena anak-anak sekarang juga kebanyakan malah main game, gadget, mereka sibuk dengan HP-nya daripada seperti sholat tarawih ke masjid, hanya bercanda dengan teman-temannya. Mungkin itu Ustaz yang harus ditanamkan dari kecil. Untuk yang selanjutnya itu Ustaz, kita akan ada sesi tanya jawab Ustaz. Oke, Fadol. Untuk kakak dan abang serta teman-teman yang lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Al-Ustadz Izzulam Sadat, silakan open mic saja. Boleh tanya seputar Ramadan, seputar Al-Quran, ya, atau kasus-kasus ya. Jadi kalau tapi ini kita gunakan aja ya waktu luang kita. Insya Allah kalau niatnya karena Allah akan bermanfaat. Baik. Silakan kakak abang atau teman-teman yang lainnya apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau gitu untuk pertanyaan pertama boleh dari saya sendiri, Ustaz. Boleh, tafadhol. Izin Ustaz, saya izin bertanya. Kalau misalnya ini Ustaz, ada di suatu masjid itu yang imamnya itu bacanya itu terburu-buru gitu Ustaz. Sedangkan yang kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan kaidah tajwid yang benar, tartil dan lain-lain ya Ustaz. Itu Ya, hukumnya bagaimana ya Ustaz apabila imamnya itu bacanya terburu-buru, itu khusyuk atau tidak Ustaz, dan bagaimana hukumnya juga Ustaz? Terima kasih Ustaz. oke, baik. Mungkin bagus ya pertanyaannya. Kita jawab aja sembari nunggu pertanyaan selanjutnya. Mungkin kalau kita perhatikan ya, karena pengalaman saya juga pernah sholat di masjid seperti itu, yang mana ya, sebagaimana kalau udah kita ketahui, Rasulullah SAW ya, mungkin adalah salah satu memang tauladan kita, contoh kita. Kenapa kita sholat tarawih? Kenapa kita mengerjakan sholat tarawih? Mungkin karena pasti ada panutan kita, ada yang kita contoh. Nah, kembali kepada pertanyaan itu tadi, ya, karena Rasulullah mengerjakan sholat itu begitu khusyuk ya, mungkin lama ya, kalau kita ketahui beliau sampai membaca beberapa surat dengan membaca dengan tajwidnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mungkin pernah mengisahkan ya, bagaimana mungkin ada sahabat, nah itu ya, kalau nggak salah dia sahabat itu membaca dua surat, surat Al-Baqarah sama surat Al-Imran. Nah, di mana sahabat yang satunya lagi hanya membaca sama-sama sholat ini ya, sama sholat malam mungkin, atau kita katakan sholat tarawih. Di mana yang salah satu sahabatnya ini hanya membaca surat Al-Baqarah. Berarti yang sahabat pertama tadi membacanya dua surat. Kalau kita lihat dalam Quran panjang kan, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, itu dua surat. Itu sahabat pertama. Sahabat kedua membaca surat Al-Baqarah hanya satu surat. Ya. Tapi ketika selesai, mana yang lebih duluan selesai? Ternyata yang lebih selesai duluan itu yang sahabat pertama tadi, yang dua surat tadi. Padahal lebih banyak gitu ya. Kemudian sahabat satunya hanya membaca Al-Baqarah lebih lama lagi. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah mana yang lebih dia cintai ya, mana yang lebih sukai. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa dia lebih mencintai yang tadi, yang kedua tadi, membaca yang Al-Baqarah tadi. Karena
diam, yang sahabat pertama tadi mungkin membacanya begitu cepat sehingga mengalahkan yang satu surat tadi. Maka di situ kalau kita katakan ya, setiap membaca Al-Quran terburu-buru ya, atau tadi pertanyaannya khusyuk ya, khusyuk itu kan artinya tenang ya. Nah kalau kita katakan membaca Quran seperti ini, Alhamdulillahirabbil alamin itu kan tanpa perlu jawaban itu sudah kita ketahui. Adakah bacaan khusyuk di situ? Ya, atau dengan gerakan-gerakannya Allah Akbar dengan cepatnya ya, seperti orang lari ya, seperti orang lari. Kalau kita kata Allah Akbar, kalau orang tua, orang yang mungkin usianya sudah renta itu bisa jatuh kayaknya. Kan ada yang viral tuh, yang tadi saya sampaikan viral di media sosial ya. Itu hanya mengerjakan 7 menit. Itu bayangkan ya, kita belum baca doa aja, belum sujud, belum ikut imam udah balik lagi, balik lagi. Ada yang langsung baca waladhdallin. Nah, itu kan, nah itu makanya harus kita ketahui bahwasanya sekarang itu kita beramal itu juga harus memiliki ilmunya ya. Kan teman-teman pasti mengetahui beramal tanpa ilmu bagaikan gimana ya. Kan sama aja bohong ya. Atau dia punya ilmu tapi nggak diamalkan. Nah itu sama-sama yang merugi banget gitu kan. Jadi ketika seperti itu, kejadian seperti itu, saya nggak bisa mengatakan bahwa itu apakah itu khusyuk menurut dia gitu. Tapi pas saya juga mengikuti itu ya, saya dengarkan ketika diwawancarai imam yang terlalu cepat itu, bahwasanya katanya dia lebih khusyuk katanya, dengan kecepatan itu dia khusyuk gitu. Mungkin berbeda ya dengan masing-masing individu kita. Ya, ada yang mungkin buatnya lama, tenang, karena memang dia mau amalan dia itu benar-benar khusyuk, tenang dengan ingin ketentraman, ingin bahwasanya amal itu tidak sia-sia. Kita kan sholat ini ingin mendapatkan pahala, ridhonya Allah, ya, bukan ingin menambah dosa lagi ya. Ya, kan rugi dong ya. Kita capek mengerjakan ini, padahal tidak sesuai dengan rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya. Maka kayak kita hanya mengerjakan sebagai zahirnya saja, mengerjakan lepas itu tidak ada yang kita inginkan di situ. Nah itu mungkin ya. Sekian, terima kasih. Baik, Ustaz. Mungkin memang banyak ya Ustaz sekarang yang seperti itu viral di media sosial itu ya Ustaz ya. Iya, jadi bahan permainan. Padahal itu sebenarnya, Masya Iya. Allah, itu akibatnya Terus luar biasa juga itu. banyak orang juga ya Ustaz sekarang yang berbondong-bondong memilih masjid yang imamnya seperti itu Ustaz agar lebih cepat melaksanakan tarawihnya. Itu Nah itu gimana ya Ustaz jadinya Ustaz? makanya itunya ya, kita diwajibkan menuntut ilmu sebenarnya jawaban juga ke situ ya. Disitulah kita suruh menimba ilmu ini ya, dengan bagaimana kita mempelajari ilmu agama ini supaya mengetahui setiap apa yang akan kita laksanakan, perintah-perintah Allah yang mungkin diwajibkan kepada kita, kita tidak mengajarkan dengan ya semau maunya aja gitu ya, ikut-ikutan saja tanpa mengetahui ini benar apa enggak gitu. Yang penting ikut aja gitu kan. Ya Jadi betul Ustaz. kayak mencari tempat di mana harus selesainya duluan gitu kan. Padahal kalau kita kembali ya, di mana Rasulullah kan mungkin atau sahabat-sahabatnya yang terdahulu, imam-imam terdahulu, mereka kalau di sekarang aja ya di Mekah ya, mereka membaca atau sholat tarawihnya pun panjang-panjang ya, bacaannya panjang. Jadi katanya itu ya kita harus mencari di mana kita sholat ini harus menambah keimanan kita ya, di mana kita bisa tentram di situ. Nah itu yang bagus ya. Jangan mencari di mana cepat duluan ya. Karena sayang ya, di bulan Ramadan penuh amalan yang berlipat ganda, kemudian hanya mendapatkan sia-sia di bulan Ramadan itu sangat merugi besar. Kan? Berarti itu jatuhnya kepada diri sendiri lagi ya Ustaz, kembali kepada diri sendiri ya Ustaz ya. Iya, makanya itu tugas bagi yang mengetahui ya, tugas kita sebenarnya ya,
antum semua, teman-teman semua itu ketika mengetahui ilmu itu setidaknya dari diri sendiri didakwahi, kemudian saudara, kerabat, terdekat atau teman-teman yang lain. Dan itu juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa ketika kita bisa mengajak gitu ya yang lain atau memberi contoh kepada yang lain. Gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz, atas jawabannya. Mungkin dari kakak abang atau teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Mungkin via chat ya, di chat aja gitu kan. MC-nya di chat gitu, atau gimana? Untuk sistemnya nanti open mic, Ustaz, dari pesertanya yang ingin bertanya. Boleh ya. Baik, kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya langsung open mic aja. Apalagi ini ya kita bahas Al-Quran. Sekarang itu kalau kita lihat ya udah berturut dari Ramadan 2013 ya sampai sekarang itu ada hadis-hadis Quran itu ya. Itu adalah dakwah atau sebenarnya kepada kita. Disiarkan langsung di TV kan, di RCTI itu. Iya, Hanya betul. mengajak ya, mengingatkan kepada kita semua khususnya di Indonesia ini. Bahwa yang anak kecil aja bisa ya, Ustaz. Iya, yang kecil, yang cacat bahkan, yang buta. Iya, dengan kekurangan mereka bisa menghafal Quran ya, Ustaz ya. Nah, itu. Jadi Itu semuanya pasti bisa. harusnya jadi acuan buat kita juga ya, Ustaz ya. Iya, jadi pelajaran kan, jadi penyemangat itu kan. Ya, betul. Bahwasanya kalau kita kembali ya ke mereka orang-orang yang mungkin tunanetra itu ya, semangatnya luar biasa. Ya, betul, Ustaz. Semangat mereka dalam menghafal Quran memang besar, Ustaz. Ya. Karena memang itu mereka yakini bahwasanya Al-Quran itu nanti akan menjadi penyelamat mereka, penolong mereka gitu kan. Amalan yang mungkin gratis kan. Iya, betul. Kalau gratis kita mau, mungkin ada yang bertanya, kita mau nyari pahala yang banyak ya udah kita baca Al-Quran ya Terus, dengan gratis. Kalau izin, Ustaz. banyak duit mungkin bisa bagi-bagi takjil. Izin, Oke, Ustaz, boleh. ini ada yang bertanya, Ustaz, di chat. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, kalau misalkan sholat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu, boleh nggak? Kayak begadang, ngerjain tugas gitu, jadi nggak sempat tidur. Boleh nggak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Baik ya, aku pertanyaannya. Itu mungkin sahabat siapa Umar bin Khattab ya, ya mungkin pernah ya, atau dia memang karena takut ya, atau tadi seperti itu, dia ingin sholat malam, sholat tahajud, karena takut mungkin tidak bisa mungkin habis mengerjakan apa, atau tadi itu yang mengerjakan tugas, takut nanti bangunnya pas langsung sholat subuh gitu, atau adzan subuh, jadi nggak sempat melakukan sholat tahajud. Nah, demi apalagi demi kebaikan atau biar mencegah itu, karena mungkin nggak terbiasa bangun di sepertiga malam, ya itu bisa ya. Contohnya sekarang kan kita sholat tarawih kan nggak tidur dulu kan, kita perhatikan juga sholat tahajud, ya mulai atau dia mau bangun lagi di sepertiga malam, yang penting pada saat tahajud yang pertama ini tadi sebelum tidur tadi, atau dia begadang tadi itu, kalau misalnya dia mau sholat malam lagi itu kan, mau perbanyak kan nggak terbatas sebenarnya melaksanakan sholat itu. Yang penting nanti ada penutupnya yaitu witir, ya witir itu. Kalau udah sholat witir pertama yang tadi itu, tapi kalau bangun lagi di sepertiga malam mau sholat lagi, boleh, tapi tanpa witir. Kalau dia udah pernah witir tadi pertama tadi, bisa ya. Itu pernah diajarkan oleh sahabat Umar itu, untuk mewaspadai biar nggak kebangun pas sholat subuh gitu ya. Bisa itu ya. Berarti boleh ya, Ustaz ya, melaksanakan sholat tahajud tanpa Ya. tidur terlebih dahulu.
Boleh, boleh. Soalnya banyak Ustaz persepsi orang yang mengatakan harus tidur terlebih dahulu itu sebagai syarat untuk melaksanakan sholat tahajud Ustaz. Makanya ya kita ketika sekarang ya mungkin apalagi anak mahasiswa tahu kan Iya, berbagai tantangan yang luar biasa untuk melakukan sholat seperti itu. Ketika kita hanya berniat yang baik seperti itu, kemudian nggak dilaksanakan, tapi itu udah mendapatkan pahala. iya, Tapi kalau kita terus berusaha ya mencari bagaimana ya ilmunya atau patokannya atau bagaimana ya sholat yang benar, bagaimana ya ketika saya bermunajat kepada Allah di waktu mana, di waktu kapan ya saya supaya benar-benar ya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah nanti dia akan mencari tahu bagaimana nih sholat tahajud ini, bagaimana sholat malam ini gitu ya. Makanya saya tadi sampaikan boleh ya, boleh melaksanakan di awal sebelum tidur karena mungkin tadi dikhawatirkan dia takut kebangun jam 7 pagi ya, kebangun jam betul. 9 pagi itu kan lebih Siangan itu. bahaya siangan. Nah, Yang penting itu jangan meninggalkan ya Ustaz ya. nah itu makanya jangan sampai bangunnya jam 12 Iya, pagi Ustaz. gimana sampai Yang kewajiban dan juga perlu diperhatikan ya banyak orang yang bukan menyalahkan ya tapi kan kita di sini mengerjakan kewajiban itu lebih penting kan karena memang ya betul. kewajiban sholat 5 waktu. Ada orang yang memang dia sholat malam, gitu ya, bangun malam, tapi sholat subuhnya jam 9 pagi, kayak sholat duha itu kan. Tertinggal Nah, ya Ustaz ya, telat tubuhnya tadi. makanya ya dia ada orang yang lebih mengutamakan itu kan. Makanya jangan sampai seperti itu. Bagaimana dia kalau mau sholat ya boleh, tapi jangan sampai juga di waktu subuhnya lalai gitu kan. Iya. Lebih baiknya seimbang ya Ustaz antara yang sunnah sama yang wajib itu ya Ustaz ya. Iya, makanya sunnah itu kan hanya sebagai penggenap kita dari Iya, kelalaian itu. Penambah. baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Untuk yang selanjutnya ada Sama-sama. pertanyaan lagi dari kakak abang atau teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ini ada pertanyaan. Saya mau nanya, cuman ada teman saya nih yang udah nanya duluan. Saya bacain aja Ustaz ya. Ntar saya setelahnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana cara memperkenalkan Quran kepada saudara kita yang non-Islam dan juga menerangkan kepada adik kita yang senang bermain gadget. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya dari saudari Ukti Denti. Ustaz. Masya Allah. Pertama untuk non Muslim ya, bukan Muslim gitu ya. Yang mungkin sebenarnya ya banyak kalau orang-orang Muslim yang mau orang-orang non Muslim ini ya, orang-orang kafir lah, misalkan atau orang kan Muslim kita ketahui di Indonesia lah mau mendebat mereka para ulama ya, mereka mempelajari Al-Quran sebenarnya ya. Tapi mereka yang mungkin memang mau punya niatan untuk mendebat orang-orang Muslim. Jadi mereka mau mempelajari itu ya, bahkan menghafal, membuka kitab-kitab kita untuk melawan kita mungkin ya sebagai orang Muslim. Nah tapi kalau itu orang non Muslimnya ya atau teman kita, teman sekelas, kampus atau tapi tidak ada niatan untuk itu ya, maka mungkin salah satu sebagai orang Muslim kan kita ya, yang pertama adalah kita memperlihatkan akhlak kita kepada mereka. Bagaimana kita membaca Al-Quran. Dan kita nggak ini kan, nggak harus langsung mengajak dia seperti kita mengajak teman semuslim kita. Ayo sholat, ayo membaca Quran. Karena mereka bukan
pedoman mereka, ya. Tapi bagaimana ketika kita berdakwah ini senantiasa berpedoman dengan Al-Quran, kemudian punya akhlak yang baik, ya. Intinya kita memperlihatkan akhlak-akhlak yang baik sebenarnya, ya. Yang justru kalau akhlak kita baik dan mereka mengetahui, kamu kenapa ketika ditanya ya sama teman kita misalnya gitu, kenapa kamu memiliki akhlak yang baik gitu ya, walaupun terhadap saya, padahal saya adalah bukan seorang Muslim. Kemudian kita bisa memperkenalkan dia. Sesungguhnya saya punya kitab gitu ya. Sesungguhnya kita sudah diatur dalam kitabnya kita. Maksudnya dalam Al-Quran itu sudah banyak yang menjelaskan bagaimana kita terhadap orang-orang itu, atau di dalam hadisnya kita kasih tahu mereka, ya, kita kenalkan makanya kita punya pedoman di mana kita tidak boleh berbuat ya jahat. Pada intinya kita memperlihatkan yang pertama adalah akhlak kita yang secara langsung mungkin banyak yang mereka orang-orang kafir itu mendapatkan hidayah, ya, karena mereka melihat orang Muslim ini akhlaknya Masya Allah gitu kan. Apalagi antum ini contohnya misalnya di kampus, kasih contoh yang menarik aja. Kok si Fulan bacaannya bagus dalam tunan. Dan yang mereka belum pernah mungkin mendengarkan itu, tapi Al-Quran itu yang mereka dengar itu Masya Allah. Mereka membuat ya seperti gimana, tenang gitu kan, tentram. Maka mereka dengan mungkin penasaran ya, penasaran akan menanyakan, indah banget bacaan kamu, kenapa kamu selalu baca itu. Nah kita di situ ya memberikan ya penjabaran atau memberikan pengertian terhadap Al-Quran tersebut. Nah tapi untuk terkait adik-adik kita misalnya yang rajin ya, yang sangat rajin main gadget itu mungkin, apalagi sekarang ya cari kesempatan itu kan, dimana kita belajar pakai HP ya, laptop, semua pakai online gitu kan. Ya mungkin banyak yang mereka salah menyalahgunakan itu, banyak digunakan gadget mereka sehingga hanya waktu yang mereka luangkan yaitu gadget doang gitu kan. Apalagi baca Quran atau sholat itu mungkin sudah jauh gitu. Maka kita harus memberi kesadaran kepada mereka, mengajak kepada mereka, lah ini loh yang benar, ini loh yang benar ya, kita sampaikan bahwasanya anak-anak kecil ini harus dididik dengan membiasakan kembali kepada Al-Quran, kita biasakan biar nanti ketika sudah dewasa besar mereka tidak menjadi orang-orang yang luar binasa ya, maksudnya mereka tidak mengetahui banget ya apa itu kitab Allah ya, kita sampaikan kepada mereka. Yang mungkin kita tidak secara langsung ya, kalau anak-anak kecil ya, kalau pengalaman saya pribadi gitu kan, mengajak mereka itu dengan tidak seperti anak SMA, anak kuliah yang mungkin mau berantem kalau diajaknya. Kalau anak SMA ya langsung, woi baca Quran, woi ayo sekarang baca Quran. Ya, orang tua banyak mungkin seperti itu. Kamu baca Quran sana gitu kan. Kalau orang tuanya nggak baca Quran, nah itu kan yang jadi permasalahan. Nah jadi kalau anak-anak kecil itu kita bagaimana membiasakan mereka, mengajak mereka, terus menceritakan. Ada dalam Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya solusi pertamanya menumbuhkan ya, yang kita ambil kesimpulan menumbuhkan kecintaan dulu terhadap Al-Quran itu. Ya, kita memberikan kecintaan kepada Al-Quran. Kita sampaikan bahwasanya orang yang mau baca Quran ini akan selamat dunia akhirat. Ya. Jika mereka senantiasa terus dalam Al-Quran. Ya, yang pertama sih kalau untuk memberi ajaran kepada anak itu kita kasih tahu dulu nih Al-Quran ini kayak gimana gitu kan. Menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena kalau sudah cinta sama Al-Quran, nah, ya banyak ya. Kalau sudah biasa sama Quran, dia kalau dikasih Quran dia lebih suka, lebih senang kan, daripada dikasih HP atau dikasih apa. Karena memang udah tahu bahwa Al-Quran ini bermanfaat itu. Kalau HP nggak bermanfaat gitu kan. Kalau digunakan untuk main game, apalagi anak-anak sekarang benar ya susah
Ya, memang harus ada ketegasan sih sebenarnya ya, ketegasan. Terutama orang tuanya ya harus memberi pelajaran ya bagi anaknya. Kemudian harus tegas, jangan suka kasihan. Kan ada tuh orang tua yang mungkin kasihan tuh ya nggak Kurang dikasih tegas HP ya, Ustaz. nangis, orang tegas. Jadi anak itu juga punya ini ya punya cara gitu. Bagaimana cara dia supaya orang tua ini memberikan keleluasaan. Pura nangis sebenarnya kalau anak kecil itu kan. Tapi bahkan ada juga orang tua yang masya Allah ya betul-betul terhadap anaknya, mereka mungkin mengarahkan HP ini sekedar untuk ini saja gitu kan, atau mereka memberi keleluasaan kepada anaknya untuk HP itu ketika mereka sudah membaca Quran gitu kan. Kalau tempat saya ngajar kan anak-anak SD nih, anak-anak kecil, jadi mereka memang dijauhkan dari hal-hal yang mungkin seperti itu. Ada larangan lah ya untuk main game seperti itu ya, biar mereka tidak apa ya sudah Agak khusyuk ya. merasukin ya, sudah jadi apa ya kebiasaan ya, main game itu biar nggak udah jadi bangun tidur udah mau lihat HP langsung ya, udah mau tidurnya mungkin larut malam ya, harus sangat dijauhkan ya. Tadi harus kita mendekatkan dulu sama dia, sama anak tersebut ya, caranya gitu. Besar banyak juga besar ya, bahkan orang orang sudah punya istri punya anak juga main kayak gitu Betul, Ustaz. sampai sampai nggak ingat gitu kan, nggak Iya. ingat keluarga dia udah main game aja. Nah itu sebenarnya pelajaran ya bagi kita, PR bagi umat Islam itu adalah salah satu ya perang pemikiran ya dari musuh-musuh kita ya, dari orang kafir di itunya semua ya, berikan kita kayak gitu biar kita lalai. Iya. Makanya katanya kalau kita bermain ya atau main apalagi ya, ketika permainan itu melalaikan kita itu tidak baik ya. Tapi kalau permainan itu hanya kita niatkan kayak seperti mengasah otak kita itu boleh ya, boleh. Tapi kalau permainan itu bisa melalaikan kita dari kewajiban kita, itu yang dilarang kan. Apalagi yang sampai nggak ingat makan itu kan, sampai dia nggak ingat dirinya itu kan, Iya. itu Lebih sangat mementingkan merugikan. game ya. Iya, dirinya aja dia nggak ingat, apalagi Iya. yang memerintah dia itu kan. Itu jadi kita ingatkan dengan baik-baik atau kita memberi contoh. Hal yang paling baik sih adalah kita memberi dulu, maka orang itu akan insya Allah ya, daripada orang hanya mengajak gitu kan, mengajak tapi dia nggak mengerjakan. Banyak orang tua kan pasti antum udah tahu, ayo nak ngaji, orang yang nyuruh ini mamahnya atau bapaknya tidur ya, main HP. Nah itu kan anak itu ya ngaji mungkin keluar rumah tapi nyeleweng kan, Iya, nyeleweng. nyeleweng kan bawa HP apalagi ya, kok mabar kan sama teman-temannya. Nah tadi itu harus dari diri kita dulu ya, kita ajak baik seperti itu. Memang menjadi sebuah tantangan ya, Ustaz, ya, sekarang game dan gadget ini, Ustaz. Iya, dan itu sudah jadi internasional ya di Indonesia ya, apa di seluruh juga seluruh Di luar dunia. Indonesia juga sudah merambah, Ustaz. Iya, bahkan kan mau dibuat udah itu ya, udah dibuatkan perlombaan. Kalau kampus saya dulu dibuat itu tanding, dibuat turnamen gitu kan. Iya, Ustaz, Jadi memang sudah ada turnamennya sendiri, Ustaz. Iya betul, makanya Ustaz. itu kan itu tantangan besar. Kalau bisa nanti yang buat skripsi coba dibuat judul itu kan. Mungkin belum ada itu, nanti diteliti itu kan, apa kelebihannya, apa kekurangannya, itu kan nanti ketahuan. Mungkin Ya, betul. dosennya, wah ini nih bagus nih mahasiswa. Di masalah sekarang ini mereka bisa membawa judul itu kan. Diteliti apa manfaatnya. Atau kalau manfaatnya bisa bikin cerdas masalah pelajaran, wah oke banget itu kan. Oke, demikian. Intinya itu nggak membuat kita lalai ya, Tat, ya, terhadap Iya, kewajiban kita sebagai umat muslim, Ustaz. sebenarnya boleh ya, mainnya Ya, boleh.
Yang penting jangan sampai itu larinya mengakibatkan tadi kewajiban kita hilang kan. Tidak ada larangan ya. Larangannya tadi itu kalau udah Apabila nggak membuat sholat, lalai ya, Ustaz. iya nggak sholat membahayakan diri, nggak makan, nah itu kan harus dihindari. Betul Ustaz, bahaya banget itu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari kakak abang atau teman-teman. Iya, tadi Ane mau nanya, Tat. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena merujuk waktunya sudah singkat. Insyaallah baik. Tat, Ane mungkin bertanya agak sedikit melenceng ya, Ustaz ya. Ini Ane Boleh. agak perihal sholat sih, Ustaz. Cuman namun agak berkesinambungan dengan tema kita. Saya kan beberapa kali sholat di sebuah masjid ya, Tat ya. Iya. Kemudian sang imam ini membaca surat yang cukup panjang, Tat, mungkin seperti Al-Imran gitu kan, atau surat-surat yang memang memiliki ayat yang cukup panjang. Kemudian kan ada beberapa orang yang mengikuti dengan membaca Al-Quran gitu, Tat, dipegang Al-Qurannya gitu kan. Apa namanya itu, dan sepengetahuan saya kan diperbolehkan saja jika kita tidak mengetahui suratnya, kita membaca surah yang lain ya, Tat ya. Kita diperbolehkan seperti itu gitu, ataupun kita mendengarkan jika kita tidak hafal gitu kan. Apakah ini ada syarat khusus atau memang ada sebuah peraturan nih untuk memegang Quran di dalam sholat ini, atau bagaimana Ustaz yang bisa kita hukum jelasan Ustaz? Mungkin bisa Ustadz Izul bisa memberi sedikit pencerahan Ustaz, karena yang saya lihat juga cukup banyak sih yang seperti itu gitu. Cuman saya pribadi belum tahu pasti nih itu bagaimana sih Ustaz jelasnya. Mungkin itu pertanyaan saya, Tat. Mungkin memang agak melenceng sedikit, Tat. Ya, sekian, Tat. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Luar biasa ya. Yang tadi mungkin memang boleh di situ membuka, tapi dalam keadaan sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh. Kemudian tadi kata beliau yang bertanya, kan kita mungkin bisa baca surat lain yang mungkin itu lebih afdal karena itu memang yang kita hafal gitu kan. Nah, ketika kita melihat ada seorang imam membaca atau yang makmumnya melihat Quran ini menyimak, itu boleh ya, boleh. Kalau saya itu boleh gitu kan. Tapi kalau itu digunakan untuk sholat wajib, nah itu kita seharusnya membaca dengan hafalan kita ya. Tidak bisa pakai bawa Quran, yang lagi sholat kita bawa Quran baca gitu kan. Kemudian saya tanya lagi dulu sama tadi, itu sholat wajib atau sholat tarawih ini ya, yang baca imamnya apa makmumnya yang nyimak itu? Kalau itu saya lihat di sholat tarawih sih, Tat. Lebih tepatnya qiyamul lail lah, Tat. Karena tahun kemarin saya sempat ikut qiyamul lail di masjid di dekat rumah saya, Tat. Di ketika qiyamul lail makmumnya ini membaca, Tat, pakai Al-Quran gitu, Tat. Kalau dari imamnya hafal gitu, Tat. Jadi si imam ini mengikuti dengan menggunakan Al-Quran gitu sambil membaca Al-Quran, seperti itu, Tat. Kalau imamnya hafal, makmumnya hanya sebagai itu ya, sebenarnya bukan baca dia, makmum hanya sebagai menyimak di belakang. Jadi kalau sholat sunnah mungkin itu bisa ya, tapi kalau sholat wajib tidak boleh ya. Tapi yang lebih afdol ya, kita tetap menghafal sholat itu dengan hafalan kita. Kalau bisa, makanya itu di situ berbeda ya, kita membaca dengan hafalan atau dengan bacaan tadi, kita malah melihat berbeda ya, yang justru lebih banyak pahalanya yang mana itu kan. Kemudian tadi kalau makmum itu sebenarnya menyimak ya, menyimak mungkin
Kalau makmum kan sebenarnya hanya mendengarkan atau ikut saja dengan imam, ya, ikut saja terkait kalau mau baca surat itu kan, yang baca itu kan imam. Jadi imam itu hanya mengikuti atau mendengarkan. Jadi kalau seperti itu boleh saja itu kan, tapi jangan sampai di luar sholat sunnah, maksudnya dipakai di waktu sholat wajib itu kan. Yang pernah saya mempelajari atau ikutnya juga itu ya bisa saja, tapi yang lebih afdal sebenarnya itu tadi dengan hafalan kita membaca dengan hafalan kita. Kemudian hafalan misalnya hanya surat surat Al-Ikhlas, hanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, hanya gitu yang kita hafal. Kalau bisa ya biar lebih bagus lagi kan, hendaknya besok kita menghafal surat An-Nas atau Al-Kafirun kan, biar lebih baik lagi gitu kan, daripada ada kan yang mungkin diviralkan itu yang kayak gitu tadi. Pertanyaan tadi ada yang siapa ya yang pengen menikahi si Nisa Sabian, siapa itu? Yang Aldi Taher itu. Ya, Aldi Taher si Kumbang. Aldi Taher itu saya bukan menyalahkan beliau, tapi itu kan itu juga enggak, itu menurut saya ya nggak cocok lah dengan paham saya mungkin lah ya, atau ya malah itu dia sholat wajib apa gimana, tapi dia memperlihatkan di videonya itu lagi sholat kan, Iya, membaca betul, Quran dengan makmum sama istrinya ya, kemudian membaca di Al-Quran ini, membaca sholat yang panjang. Sebenarnya itu ya lebih bagusnya lagi dengan hafalan yang kita miliki saja gitu ya, apalagi sampai divideokan lagi itu kan, nanti itu membuat kericuan lagi ya, masalah pemahaman orang-orang yang belum paham itu kan, Betul, apalagi yang belum belajar itu ya. Maka kalau tadi pertanyaan tadi hanya sekilas melihat ketika tarawih ada makmum yang membuka Quran itu boleh itu kan, tapi tidak sampai mungkin larangan, itu dari hemat saya pribadi gitu kan. Gimana? Iya, Tat, alhamdulillah sudah jelas. Saya juga udah berarti sebagaimana yang Ustadz telah sampaikan, berarti lebih baik kita, alangkah baiknya kita menggunakan hafalan kita sendiri, Tat, karena Iya, seperti yang Ustadz sampaikan, terdapat perbedaan juga di bagaimana kita melafalkan ketika sholat itu dengan hafalan dan membaca itu kan suatu hal yang berbeda, Tat. Dan hafalan ini kan bisa lebih kita sebut sebagai hal yang baik lah, Tat. Kita bisa menghafal Al-Quran itu apalagi kita gunakan dalam keseharian sholat dan kemudian iya, menjadi imam maupun di mana itu menjadi manfaat juga sih, Tat. Cuman memang fenomena tersebut memang sering saya jumpai, Tat. Jadi saya sendiri masih belum paham sebenarnya bagaimana sih. iya, Tapi setelah saya menjelaskan, alhamdulillah saya tercerahkan, Ustaz. Sebelumnya iya, terima kasih, Ustaz. ya, sama-sama. Nah, kalau itu nanti antum semua mungkin ya teman-teman, pertanyaan itu sudah kemarin di pertanyaan di kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Beliau kan Masya Allah Al-Qurannya luar biasa. Pertanyaan itu disampaikan sama apa ya, mungkin bisa jadikan rujukan di situ. Beliau menjawab Masya Allah dengan dalil-dalilnya terkait tadi. Itu Ustadz Adi Hidayat. Buka aja mungkin di YouTube banyak ya seputar pertanyaan tadi. Ya, Ustadz Adi Hidayat. Biar lebih ininya benarnya kan. Baik, terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz, atas jawabannya. Mungkin untuk sesi yang terakhir ini, Ustaz, akan ada sesi dokumentasi. Mungkin untuk kakak abang dan teman-teman sekalian bisa on kamera dulu karena akan ada sesi dokumentasi bersama Ustaz Izulham Sadat.
Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih untuk Al-Ustadz Izlan Sadat telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk memberikan kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas ilmu yang telah diberikan pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada kakak abang serta teman-teman sekalian yang telah mengikuti kajian pada siang hari ini. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz.